Ya, jadi ini merupakan kelanjutan dari seri menulis artikel jurnal ilmiah. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mulai belajar sejarah jurnal itu bagaimana, baik di ranah internasional maupun di nasional bagaimana. Lalu kita sudah belajar bagaimana cara menentukan topik. Kemudian di minggu yang lalu kita belajar bagaimana cara menulis pendahuluan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lain dari artikel jurnal ilmiah, yaitu bagian penjelasan mengenai metode. Nah, sesungguhnya saya mempersiapkan materi ini, pertama-tama saya merasa agak awkward karena em, sebenarnya style saya pribadi dan sebagaimana biasa saya menulis di nasional maupun di internasional, metode atau penjelasan mengenai metode ini sebenarnya tidak wajib menjadi satu bagian sendiri gitu. Dalam banyak kasus itu masuk ke dalam bagian pendahuluan di artikel jurnal ilmiah. Hanya saja waktu saya baca-baca jurnal Indonesia, khususnya jurnal yang mempunyai ranking Sinta, eh, dia mulai dari ranking Sinta 1 sampai seterusnya, khususnya ranking yang tinggi itu, ranking Sinta, itu eh, membuat bagian metode itu menjadi satu bagian sendiri di artikel jurnal ilmiah dan saya curiga itu adalah bagian dari penilaian akreditasi jurnal. Em, dan saya baca-baca di semua bidang ilmu, hampir semua bidang ilmu diwajibkan struktur ini. Jadi pendahuluan, lalu metode, lalu pemaparan data, lalu diskusi atau analisis data, interpretasi. Jadi secara umum di Indonesia bagian metode ini itu bagian yang terpisah, bukan masuk ke dalam pendahuluan. Itu kenapa saya membuat em, sesi ini bahwa kita perlu bicara bagaimana menulis metode itu, menulis bagian metode di dalam artikel jurnal ilmiah. Nah, seperti biasa saya mencoba supaya perbincangan saya ini perbincangan yang memiliki dasar gitu, sehingga saya memilih buku ini menjadi acuan saya untuk membahas bagaimana menulis metode dan menulis bagian metode di dalam artikel jurnal ilmiah. Jadi ini bukan apa ya, bukan eh, apa istilahnya, ya, ketika bicara mengenai bagian metode ini, kita bukan bicara mengenai metode penelitian, maksudnya bagaimana cara melakukan penelitian, bukan itu. Jadi bagian metode ini semata-mata adalah bagian di mana seorang penulis artikel itu menjelaskan metode dalam hal dia misalnya mengumpulkan data lalu menginterpretasi data gitu. Semua ditulis dalam satu bagian khusus, bagian metode. Nanti di bagian akhir saya akan membedah satu contoh. Sebenarnya ada beberapa contoh yang saya siapkan, cuma rupanya setelah dibedah dia lumayan panjang dan lumayan menyita waktu. Jadi saya pilih saja satu contoh. Jadi acuan saya dalam hal membahas bagaimana cara kita menulis bagian metode di artikel jurnal ilmiah di buku ini. Dan buku ini menariknya dia memberi semacam kerangka gitu dan kerangka itu yang akan saya pakai untuk membedah salah satu artikel yang saya pilih untuk menjadi contoh gitu bagaimana menulis bagian metode. Jadi di webinar ini tujuannya kita ingin bagaimana memahami struktur dan isi dari bagian metode atau bagian metode. Metode itu bahasa Inggrisnya. Tapi di Indonesia kita pakai istilah metode. Lalu menerapkan prinsip-prinsip penulisan bagian metode yang efektif dan menyesuaikan kira-kira bagaimana penulisannya dengan jurnal yang ditarget gitu. Jadi kenapa bagian metode ini penting? Nah, eh, tujuan utama dari bagian metode ini ialah untuk meyakinkan pembaca. Jadi ini soal sebenarnya eh, kredibilitas gitu.
Orang bisa meneliti apapun, bahkan orang bisa meneliti satu hal dengan dengan berbagai macam perspektif yang ada. Itu semua tergantung dari metode yang dia pilih. Jadi tujuan dengan kita memiliki bagian metode di dalam penulisan artikel jurnal ilmiah ialah untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian kita itu dilakukan dengan prosedur yang tepat, sehingga hasilnya dapat dipercaya, valid, dan dalam beberapa kasus mungkin bisa direplikasi gitu. Artinya penulis artikel harus membangun kepercayaan, meyakinkan pembaca bahwa pembaca harus merasa bahwa jika mereka mengikuti metode yang sama, mereka kemungkinan akan sampai pada kesimpulan yang serupa gitu. Dalam konteks publikasi ilmiah ini adalah inti dari kredibilitas ilmiah. Jadi ada beberapa prinsip dasar ketika orang menulis bagian metode. Yang pertama harus clear, harus jelas itu jelas. Harus jelas dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya be clear, harus clear, harus jelas, lalu mengantisipasi pertanyaan yang mungkin muncul dari pembaca. Kemudian memiliki penjelasan tambahan mengenai hal yang penting, ada rincian-rincian tambahan. Lalu yang terakhir dia punya semacam upaya untuk membangun kredibilitas. Ini saya akan jelaskan satu persatu prinsip ini. Jadi dalam menulis bagian metode itu kejelasan adalah kunci. Tanpa kejelasan pembaca bisa salah paham atau meragukan kualitas penelitian atau tulisan kita. Ada beberapa strategi di sini untuk supaya bagian metode yang kita tulis itu betul-betul clear. Pertama, kita mulai dengan memberi gambaran umum tentang pendekatan riset. Misalnya, kami melakukan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam gitu. Sebelum masuk ke rincian seperti jumlah partisipan, teknik pengambilan data, dan instrumen. Bisa mulai dari yang sangat general atau em, misalnya pendekatan apa yang dipakai, lalu bisa ke lebih rinci mengenai partisipan atau narasumber yang dipakai, yang diwawancarai dan seterusnya. Lalu gunakan urutan kronologis. Tulis langkah-langkah penelitian sesuai dengan urutan yang dilakukan. Misalnya, pertama kami merekrut partisipan, kemudian melakukan wawancara, lalu melakukan transkripsi, dan terakhir melakukan analisis tematik. Misalnya. Kemudian yang lain untuk supaya bagian metode ini jelas, selalu gunakan struktur paralel. Misalnya gunakan pola kalimat yang seragam. Misalnya semua, misalnya semua kalimat dimulai dengan kami melakukan, kami mengukur, kami menganalisis. Ini membantu pembaca mengikuti alur informasi tanpa mengalami kebingungan. Gunakan selalu format yang strategis dan konsisten. Misalnya pakai bullet gitu. Kayak di slide ini kita pakai bullet titik-titik besar ini. Selalu bisa pakai bullet lalu numbering atau kata-kata nomor-nomor, lalu subheading atau ada bold atau italic yang konsisten. Format yang rapi memudahkan pemrosesan informasi oleh pembaca. Itu prinsip yang pertama untuk menekankan kejelasan dalam menulis bagian metode. Lalu yang kedua, setiap pembaca atau reviewer akan bertanya dalam hati. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah sifatnya template gitu yang akan ditanyakan. Jadi misalnya pertanyaan yang diantisipasi itu, mengapa kamu melakukan itu misalnya? Lalu kenapa bukan yang lain? Karena itu misalnya selalu jelaskan pilihan metodologis. Jadi metode apapun yang kita pilih harus ada argumentasinya. Misalnya jika kita memilih wawancara individual, jelaskan mengapa tidak menggunakan FGD misalnya. Pilihan metodologis harus sesuai dengan pertanyaan riset dan filosofi penelitian. Kemudian hadapi kritik sejak awal, jadi sudah mengantisipasi kritik. Jika metode Anda tidak sempurna dan tidak ada metode dan tentu saja tidak ada metode yang sempurna, akui keterbatasan metode yang kita pakai itu. Lalu jelaskan bagaimana Anda meminimalkan kelemahan itu atau mungkin
bagi Anda kelemahan itu tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu penting. Eh, ada kelebihan dari metode itu yang sangat menguntungkan Anda misalnya. Kemudian eh, cara kita mengantisipasi pertanyaan ialah tunjukkan kesadaran akan keterbatasan, bahwa kesadaran metodologis menunjukkan kedewasaan ilmiah katanya. Daripada menyembunyikan kekurangan, lebih baik menyampaikannya secara terbuka dan disertai justifikasi. Jadi tidak ada metode yang sempurna. Tidak ada metode yang betul-betul tidak punya kelemahan gitu atau tidak punya keterbatasan. Semua metode itu terbatas. Nah, tunjukkan keterbatasan itu dan bagaimana keterbatasan itu bisa kita handle kira-kira. Jadi ini bentuk kedewasaan ilmiah. Prinsip selanjutnya dalam menulis bagian metode ialah eh, sadari bahwa tidak semua bagian metode perlu dijelaskan panjang lebar. Em, yang paling penting adalah topik utama dan metode yang tidak umum perlu penjelasan detail. Jadi kalau sudah misalnya bilang penjelasan saya itu pakai pendekatan kualitatif dan beberapa jurnal mewajibkan itu, em, ya sudah tidak perlu dijelaskan lagi penelitian kualitatif itu semua orang sudah tahu gitu. Cuma kalau kita misalnya kayak saya misalnya dalam riset saya pakai pendekatan yang lain namanya nama pendekatan itu multidirectional memory. Nah, itu pendekatan yang eh, tidak populer. Jadi saya perlu menjelaskan itu. Jika misalnya metode kita unik, belum banyak dikenal atau menjadi bagian tapi di saat yang bersamaan menjadi bagian dari penelitian, maka perlu penjelasan eh, yang lebih rinci. Itu prinsip ketiga. Sekarang prinsip keempat, metode kita itu selalu ditujukan untuk membangun kredibilitas. Metode metode yang baik belum cukup jika tidak didukung oleh penguasaan bidang. Kredibilitas itu dibangun atas dasar dua hal. Pertama, tunjukkan pemahaman tentang konvensi disiplin ilmu. Dan ini penting sekali. Jadi, selalu tunjukkan bahwa kita mengerti konvensi atau standar-standar atau kesepakatan dalam ilmu yang kita teliti itu. Misalnya dalam hal sosiologi, dalam ilmu sosiologi misalnya, kredibilitas bisa dibangun dari kejelasan konsep dan transparansi posisi peneliti. Nah, ya. Penting sekali kita selalu memperjelas bahwa kita punya posisi tertentu. Lalu di dalam ilmu psikologi, validitas dan reliabilitas alat ukur itu sangat krusial. Tunjukkan bahwa kita tahu bagaimana cara bermain dalam bidang-bidang ilmu yang kita pilih itu, dan kita tahu aturan main di dalam situ. Yang kedua, kredibilitas itu dibangun dengan cara kita menggunakan literatur yang sahih dan terpercaya gitu. Jadi jangan asal ambil sumber-sumber misalnya dari blog atau dari mana. Selalu gunakan buku misalnya dalam hal ini metode, buku-buku tentang metode atau artikel jurnal atau panduan standar misalnya APA, Association of Psychology in Amerika, itu APA untuk psikologi. Lalu ada standar-standar lain gitu dari organisasi keilmuan. Ini akan meningkatkan rasa percaya bahwa em, kita tuh memang punya kredibilitas. Itu prinsip keempat dari eh, bagaimana cara kita menulis prinsip-prinsip dalam menulis em, bagian metode. Jadi ada empat prinsip. Prinsip yang pertama kejelasan, lalu kita mengantisipasi pertanyaan, lalu rincian-rincian untuk hal yang penting, dan kemudian em, penulisan metode kita itu selalu ditujukan untuk membangun kredibilitas. Itu prinsip-prinsip dalam menulis bagian metode. Sekarang kita mau lihat strukturnya. Ini akan saya bahas satu persatu dan nanti struktur ini akan saya pakai untuk menganalisis salah satu contoh artikel jurnal ilmiah yang saya temukan sebenarnya secara random juga. Em, tapi dia
di ranking yang lumayan tinggi di Sinta. Nah, bagian yang pertama dalam menulis bagian metode ini ialah overview. Bagian ini memberikan overview atau gambaran umum pada struktur ini, tujuannya untuk memberikan gambaran besar mengenai pendekatan metodologis yang digunakan. Misalnya dalam hal ini penulis harus menjelaskan apa yang ingin dicapai dari penelitian ini. Kalau dalam misalnya ilmu sosial, masalah sosial apa yang sedang diteliti misalnya. Lalu bagaimana penelitian ini akan mengatasi masalah tersebut atau ingin membedah masalah tersebut. Itu di overview. Jadi harus harus jelas misalnya pendekatan riset ini pendekatan yang bagaimana di bagian struktur menulis ini di bagian awal langsung jelasin saya pakai pendekatan ini, lalu konteks yang mau diteliti, lalu proyeknya bagaimana gitu, pertanyaan researchnya bagaimana. Lalu eh, bagian yang kedua, struktur yang kedua dalam menulis metode itu siapa yang meneliti. Orang-orang orang-orang bagaimana saja misalnya ada si peneliti ini dia seperti yang saya bilang tadi positionality-nya apa dia latar belakangnya bagaimana disebutkan saja. Eh, Siapa yang diteliti atau misalnya orang-orang apa yang akan diteliti. Jadi si peneliti itu bagaimana lalu apa yang orang-orang yang meneliti itu orang yang bagaimana gitu. Atau hal apa yang mau diteliti di bagian sampel ini. Lalu teknik sampling itu maksudnya kita data collection-nya bagaimana gitu, pengambilan sampelnya itu bagaimana. Lalu jelaskan di situ kriteria untuk inklusi dan eksklusi, maksudnya orang-orang atau hal-hal apa saja yang masuk dalam dalam sampel dan orang-orang atau hal apa yang tidak masuk dalam sampel gitu. Nah, jadi misalnya dalam ilmu sosial, sampel itu merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian. Penulis harus jelas dalam menjelaskan bagaimana sampel dipilih. Jadi sampel yang dipilih itu kriterianya apa dan bagaimana sampel ini misalnya merepresentasikan populasi yang lebih besar. Pengambilan sampel bisa dilakukan dengan menggunakan stratified sampling, jadi sampling yang bertingkat, di mana sampel dibagi berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial ekonomi untuk memastikan keragaman. Nah, ini semua sampel ini tergantung dari pendekatan apa yang kita pakai sih sebenarnya. Ya, jadi dia masih ada sambungan dengan bagian sebelumnya dari pendekatan apa yang kita pakai, lalu samplingnya bagaimana. Bagian desain, itu struktur dalam menulis metode itu, desainnya bagaimana, desain penelitian, misalnya dalam ilmu sosial mengacu pada cara penyusunan dan pelaksanaan studi. Misalnya di sini ada kayak eksperimen atau studi kasus atau longitudinal research. Em, ini mencakup apakah penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Desain memungkinkan misalnya melibatkan pengumpulan data lewat apa gitu. Wawancara, observasi, atau analisis dokumen, atau analisis data-data historis, dan seterusnya. Prosedur dalam misalnya ilmu penelitian itu eh, menjelaskan langkah-langkah yang diambil selama pengumpulan data. Jadi manipulasi bukan dalam artian negatif ya, tapi maksudnya data dikumpulkan itu dengan cara apa. Dan prosedurnya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana. Misalnya dalam penelitian yang dicontoh dalam ilmu sosial, misalnya dalam penelitian yang mengeksplorasi dinamika sosial di antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda dalam masyarakat multikultural misalnya. Prosedur penelitian dapat mencakup wawancara dengan anggota kelompok etis yang berbeda, serta observasi interaksi mereka dalam berbagai konteks sosial. Jadi, prosedur ya tergantung pendekatan lalu metode yang dipakai. Misalnya dalam konteks penelitian etnografi ya prosedurnya misalnya seorang peneliti itu tinggal selama dalam kurun waktu tertentu di lingkungan yang mau diteliti, misalnya 6 bulan, 3 bulan.
Lalu di situ dia terlibat, lalu kemudian berefleksi setiap hari ketika dia terlibat dalam proses dinamika sosial di waktu itu misalnya. Penulis juga perlu menjelaskan proses persetujuan etik. Jadi ini satu standar yang lumayan umum misalnya di dunia barat, etik itu krusial sekali. Karena dia menjadi semacam tembok hukum untuk melindungi peneliti. Jadi etik itu misalnya etik dalam hubungan apa misalnya dengan universitas atau dengan pemberi dana dan seterusnya dari lembaga dan lembaga-lembaga yang berwenang, termasuk misalnya izin untuk melakukan data collection di komunitas tertentu. Semua itu perlu ada semacam eh, pengurusan etik itu, dan nanti etik itu akan diperiksa oleh komite etika di ethics committee yang akan memeriksa bahwa semua bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum. Itu prosedurnya. Lalu instrumennya kita pakai apa? Misalnya ya survei. Alat ukur kalau pakai alat ukur survei, wawancara, alat medis misalnya, atau kita pakai alat-alat apa gitu untuk. Termasuk di sini misalnya untuk menganalisis literatur review. Kalau orang pakai misalnya dia pakai katakanlah research rabbit atau ya apa gitu untuk menganalisis data ya harus disebutkan di sini. Jadi instrumen kalau misalnya dalam penelitian sosial, instrumen itu bisa berupa kuesioner, pedoman wawancara, atau alat observasi. Instrumen ini harus dijelaskan dengan rinci, termasuk bagaimana validitas dan reliabilitasnya itu diuji. Misalnya penulis dapat mencatat bahwa kuesioner telah diuji validitasnya melalui uji coba sebelumnya dan hasilnya menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi. Jadi semua ini soal bagaimana cara agar metode yang kita pakai dalam menulis atau mengumpulkan data atau menganalisis data, pokoknya proses yang dipakai, metode yang dipakai untuk penelitian sampai dia publikasi ini itu betul-betul reliable, betul-betul bisa dipercaya gitu. Bagian selanjutnya dalam metode itu analisis. Analisis misalnya dalam penelitian sosial menjelaskan bagaimana data yang dikumpulkan akan diproses untuk menarik kesimpulan. Jadi semacam apa ya? eh, Analisis data gitu. Jadi data yang sudah terkumpul itu nanti mau dianalisis seperti apa. Nah, di sini ada beberapa contoh misalnya statistik, menggunakan statistik atau coding, naratif. Kalau dalam kajian ilmu budaya itu ada yang namanya decoding dan encoding gitu. Semua-semua itu eh, adalah tools yang bisa dipakai untuk menganalisis data yang sudah terkumpul. Jadi untuk penelitian misalnya kalau di kuantitatif, analisis dapat melibatkan penggunaan statistik untuk menguji hubungan antara variabel yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti menggunakan regresi linier untuk melihat bagaimana variabel-variabel seperti status ekonomi mempengaruhi pandangan politik misalnya. Jadi ini semua eh, struktur secara sederhana yang ditawarkan oleh buku yang saya rujuk ini menjadi semacam panduan bagi kita untuk menulis bagian metode itu apa saja gitu. Jadi secara sederhana dia eh, bagian metode itu ada overview-nya, pendekatan secara umum yang dipakai apa, lalu sampelnya termasuk di dalamnya sampling metode eh, pemilihan data gitu bagaimana, lalu desain penelitian bagaimana, prosedurnya, langkah-langkahnya bagaimana, instrumen-instrumen apa saja yang dipakai, lalu eh, analisis datanya bagaimana. Nah, untuk memperjelas kita dalam mengerti bagaimana cara menulis metode ini, walaupun ya seperti disclaimer saya seperti bagian-bagian sebelumnya dalam artikel jurnal ini kan sifatnya apa ya? Saya hanya memberi semacam koridor umum. Yang pasti dia akan ada variasi-variasi di berbagai
disiplin ilmu. Cuma saya lumayan confident, saya lumayan percaya kalau misalnya di bidang sosial humaniora dia cenderung begini standarnya. Saya mau mengambil contoh satu dari bidang pendidikan. Nah, ini jurnal Sinta satu ini. Saya kira sudah masuk Scopus ini jurnal ini. Eh, Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Dia tentang learning leadership model. Ini model kepemimpinan belajar bagi sekolah-sekolah vokasi. Bagi sekolah vokasi khususnya para pimpinannya gitu, kepala sekolahnya bagaimana, leadershipnya bagaimana gitu. Nah, mereka coba mau menilai bagaimana perkembangan kepemimpinan para kepala sekolah, kepala sekolah vokasi gitu. Dengan memakai framework Merdeka Belajar, Merdeka Belajar biasa dari programnya Mas Menteri, mantan Mas Menteri. Ini ini kutipan langsung yang saya ambil dari artikelnya. Tidak perlu dibaca, saya sudah coba terjemahkan juga. Oke. Ya, jadi oke, saya bacakan ya untuk kita coba amati kira-kira bagaimana mereka menuliskan. Kita lihat ini sebagai suatu contoh yang baik ya, bagaimana menulis bagian metode. Saya perhatikan di beberapa artikel jurnal, bagian metode itu selalu singkat, tapi sangat padat. Seperti misalnya di sini. Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan R&D, eh, Research and Development. Gall et al. Ini sumber rujukannya mengartikan R&D pendidikan, Research and Development bidang education itu pendidikan sebagai model, ini kutipan langsung yang diambil dari Gall ini. Model pengembangan berbasis industri di mana temuan-temuan penelitian digunakan untuk merancang produk dan prosedur baru yang kemudian diuji di lapangan secara sistematis, dievaluasi dan disempurnakan hingga memenuhi kriteria efektivitas, kualitas atau standar serupa. Jadi dia menjelaskan apa yang dia maksud dengan R&D itu. Dia kalau dia pakai misalnya apalah gitu, misalnya dia pakai eh, menggunakan perspektif decoding dan encodingnya Stuart Hall misalnya dalam kajian budaya. Nah, di sini dia bisa menjelaskan secara sederhana apa itu decoding dan encoding menurut Stuart Hall misalnya. Nah, ini karena si para penulis ini dia pakai R&D, Research and Development, model penelitiannya, dia jelaskan pengertiannya apa gitu, R&D itu. Nah, lebih lanjut dia dia mereka itu menjelaskan soal eh, model pengembangan yang mereka pakai dalam penelitian itu, model pengembangan yang bagaimana ya. Itu rupanya ada 10 langkah dan jumlah subjek uji yang meningkat pada setiap tahap. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini, nah dia sudah menyebutkan secara gamblang ya, prosedurnya bagaimana. Ialah modifikasi langkah-langkah tersebut, 10 langkah tadi, 10 langkah yang ini eh, menjadi 4 prosedur pengembangan. Jadi mereka ada semacam modifikasi dari 10 jadi 4 gitu. Prosedur-prosedur ini adalah eksplorasi, pengembangan prototipe, dan validasi akhir. Analisis data, nah ini tadi kalau kita ingat di struktur tadi itu, analisis data kuantitatif itu yang mereka dapat ini dilakukan dengan menggunakan teknik pemodelan SEM-PLS. Saya tidak mengerti. Mungkin teman-teman yang mengerti uh, analisis data kuantitatif, saya belum pernah pakai. Yang dibantu dengan perangkat lunak Smart PLS 3.0. Jadi mereka punya pakai aplikasi. Sementara itu, data kualitatif dianalisis menggunakan model interaktif. Rujukannya dari sini Permana dan Aris.
Tiga komponen analisis dalam model ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara interaktif dengan proses pengumpulan data yang iteratif membentuk siklus yang berkelanjutan. Oke, supaya lebih jelas, saya akan menjelaskan setelah ini kalau saya pakai kerangka struktur yang tadi itu, eh, kalau saya pakai kerangka struktur yang tadi itu, kira-kira kita melihat membedah artikel ini jadinya bagaimana gitu. Ya, bagian struktur yang pertama overview. Jadi secara gambaran umum mereka sudah menjelaskan gitu kan bahwa model ini mengikuti model Gall dan et al. Lalu mereka coba yang isinya misalnya dari Gall dan et al ini bilang bahwa ya, R&D ini tujuannya untuk menghubungkan penelitian dengan desain produk. Yang dimana misalnya produk itu diuji, dievaluasi, dan disempurnakan untuk memenuhi standar tertentu. Ini model R&D. Jadi mereka menjelaskan perspektifnya, pendekatan penelitiannya bagaimana, gitu, modelnya bagaimana. Lalu ada disebutkan juga prosedur penelitiannya berdasarkan R&D ini, yaitu eksplorasi, pengembangan prototipe, uji lapangan, dan validasi akhir. Itu struktur yang pertama. Ya, struktur yang kedua yang kita pakai untuk menganalisis sejauh mana metode yang disebutkan tadi itu menjelaskan tentang sampel. Nah, sampel ini rupanya tidak disebutkan sangat spesifik gitu. Yang disebutkan dalam bagian metode tadi itu dia cuma em, bilang bahwa dia melibatkan subjek yang berkembang setiap tahap pengembangan. Maksudnya bagaimana itu nggak terlalu jelas juga. Jadi tidak ada rincian yang spesifik tentang siapa sampelnya. Misalnya tadi kalau bilang em, kepala sekolah vokasi, sekolah-sekolah vokasi gitu kan. Itu siapa aja atau bagaimana itu tidak disebutkan. Lalu bagaimana itu dipilih atau jumlah jumlah pasti dari sampel untuk diambil datanya itu tidak disebutkan. Desainnya bagaimana ya kembali lagi ke eh, R&D tadi. Jadi mereka pakai R&D yang dari GAL ini. GAL ini yang disederhanakan menjadi em, 4 prosedur, 4 tahapan gitu, 4 langkah-langkah eksplorasi, pengembangan prototipe, uji lapangan, dan validasi akhir. Nah, kita tidak perlu terlalu mendalam mengetahui soal ini. Yang penting kita tahu bagaimana cara, misalnya artikel ini menjelaskan bagian desain penelitiannya bagaimana gitu. Rupanya di sini dia pakai pendekatan yang bertahap. Jadi eh, produk atau prosedur yang diuji itu dievaluasi secara berurutan. Nah, prosedurnya bagaimana? Yang pertama, eksplorasi ini merujuk ke GAL tadi. Eksplorasi itu pemahaman masalah atau kebutuhan, lalu pengembangan prototipe, pembuatan produk untuk diuji, lalu uji lapangan, pengujian produk di dunia nyata, lalu validasi akhir, validasi produk yang disempurnakan. Instrumennya, ya dia sudah sebutkan tadi, teknik PLS ini, lalu pakai aplikasi PLS, Smart PLS, lalu untuk itu tadi analisis kuantitatif, lalu analisis kualitatifnya pakai model interaktif. Analisis datanya pakai SMPLS untuk melihat analisis hubungan antar variabel, itu untuk analisis kualitatif kuantitatifnya, lalu analisis kualitatifnya pakai model interaktif. Ya, saya kira ini salah satu contoh saja. Kalau mau lihat contoh lain, ada banyak contoh. Cuman eh, saya kira ini sudah cukup mewadahi. Yang penting ada struktur tadi itu ada di mana kita menjelaskan mengenai eh, jadi overview pendekatan penelitiannya bagaimana. Kayak tadi dia pakai R&D, dijelaskan sedikit kan tentang R&D itu. Lalu sampelnya bagaimana? Dia cuma bilang ya bes, apa namanya bertingkat gitu atau bertahap.
tapi tidak secara jelas dijelaskan bagaimana sampel itu diambil, lalu apa saja sampelnya, lalu desain penelitiannya bagaimana, prosedur atau langkah-langkah penelitiannya bagaimana, instrumen yang dipakai, lalu analisis datanya bagaimana gitu. Em, itu aja saya kira penjelasan mengenai mengenai menulis bagian metode dalam artikel jurnal ilmiah. Saya kira lumayan memberi kerangka berpikir lah bagi kita dalam menulis. Untuk lebih tepatnya tentu dia harus menyesuaikan dengan bidang ilmu yang kita dalami gitu. Se- Gitu aja saya kira dari saya, Hana. Dikembalikan lagi pada Hana sebagai moderator. Terima kasih.